Joni. Kali ini kita akan membahas tentang Daan Mogot, perwira muda di Tanah Lengkong. Berikut ini pembahasannya Daan Mogot, perwira muda di Tanah Lengkong. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti video baru dari channel. Terima kasih, selamat menonton. Merdeka.com, orangnya ganteng, gagah dan masih muda. Namanya Daan Mogot. Kata Jari, 64, juru makam di Taman Makam Pahlawan, TMP, Taruna, Tangerang Selatan sembari menunjukkan sebuah makam dengan sebilah salib di atasnya. Di batu nisan, tertulis nama Daan Mogot. Dia lahir tanggal 28 Desember tahun 1927 dan wafat tanggal 25 Januari tahun 1946. Penduduk Jakarta pasti sudah pernah mendengar nama sebuah jalan bernama Daan Mogot, jalan yang terbentang dari perempatan Grogol hingga Tangerang. Tapi apakah banyak yang sadar bahwa nama jalan Daan Mogot itu berasal dari sebuah nama seorang pemuda? Pemuda belia itu bernama Elias Daniel Mogot. Daan Mogot adalah nama populer Elias Daniel Mogot. Pemuda ini cukup mengagumkan. Bayangkan ketika anak-anak saat ini yang berumur 14 tahun masih doyan main PlayStation ataupun ber-FB-ria. Ternyata saat umur 14 tahun Daan Mogot sudah ikut berperang. Pemuda kelahiran Manado, tanggal 28 Desember tahun 1928, ini dibawa oleh orang tuanya ke Batavia, Jakarta. Saat berumur 11 tahun, Daan Mogot adalah anak dari pasangan Nicholas Mogot dan Emilia Inkiriwang. Ayahnya ketika itu adalah Hukum Besar Ratahan. Ia anak kelima dari 7 bersaudara. Saudara sepupunya antara lain Kolonel Alex E. Kawilarang, Panglima Siliwangi, serta Panglima Besar Permesta, dan Irjen Pol. A. Gordon Mogot, mantan Kapolda Sulut, di Batavia. Ayahnya diangkat menjadi anggota Volksraad, Dewan Rakyat masa Hindia Belanda, kemudian ayahnya diangkat sebagai kepala penjara Cipinang. Di umur 14 tahun, tahun 1942. Daan Mogot masuk Peta Pembela Tanah Air, yaitu organisasi militer pribumi bentukan Jepang di Jawa. Walaupun sebenarnya ia tak memenuhi syarat karena usianya belum genap 18 tahun. Oleh prestasinya yang luar biasa ia diangkat menjadi pelatih peta di Bali. Kemudian dipindahkan ke Batavia, saat kejatuhan Jepang dan selepas proklamasi 1945. Daan Mogot bergabung dengan pemuda lainnya mempertahankan kemerdekaan dan menjadi salah seorang tokoh pemimpin Barisan Keamanan Rakyat, BKR, dan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dengan pangkat mayor. Uniknya saat itu Daan Mogot baru berusia 16 tahun namun sudah berpangkat mayor. Malang tak dapat ditolak, saat ia berjuang membela negeri ini, ayahnya tewas dibunuh oleh para perampok yang menganggap orang Manado, orang Minahasa, sebagai londoh-londoh, antek-antek Belanda. Kesedihannya itu ia sampaikan pada sepupunya Alex Kawilarang. Banyak benar anarki terjadi di sini, kata Alex Kawilarang. Memang, itu yang mesti torang bereskan. Oleh karena itu, senjata harus berada di torang petangan, kata Daan Mogot. Torang, orang Manado, jangan berbuat yang bukan-bukan. Awas, hati-hati, torang musti benar-benar menunjukkan di pihak mana kita berada. Daan Mogot berkeinginan mencurahkan pengetahuannya, apa yang dulu didapatkannya saat masih di bawah peta. Ia ingin mendidik para pemuda yang mau menjadi tentara. Dan keinginan besarnya itu akhirnya terwujud dengan berdirinya Akademi Militer di Tangerang tanggal 18 November tahun 1945 bersama Kemal Idris, Daan Yahya dan Taswin. Dan Daan Mogot diangkat menjadi Direktur Militer Akademi Tangerang. Saat ia berusia 17 tahun dengan calon taruna pertama yang dilatih berjumlah ada 180 orang. Hutan Lengkong, Serpong Tangerang, pada tanggal 30 November tahun 1945 dilakukan perundingan antara Indonesia dengan delegasi sekutu. Indonesia diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Agus Salim yang didampingi oleh dua perwira TKR yaitu Mayor Wibowo dan Mayor Utarjo. Sedangkan pihak sekutu, Inggris, Brigadir Ika Lauder didampingi oleh Letkol van der Pos, Afrika Selatan, dan Mayor West. Pertemuan yang merupakan Meeting of Minsk, menghasilkan ketetapan tentang pengambil alihan primari objektif tentara sekutu oleh TKR yang meliputi perlucutan senjata dan pemulangan 35.000 tentara Jepang yang masih di Indonesia, pembebasan dan pemulangan allied prisoners of war and internees, APWI, yang kebanyakan terdiri dari lelaki tua, wanita, dan anak-anak berkebangsaan Belanda dan Inggris sebanyak 36.000. Berdasarkan kesepakatan tanggal 30 November tahun 1945, tentara sekutu tidak lagi memiliki alasan untuk memasuki wilayah kekuasaan Indonesia maupun menggunakan tentara Jepang untuk memerangi Indonesia dengan dalih mempertahankan status quo pra-proklamasi.
Perintah itu disampaikan oleh pihak sekutu kepada Panglima Tentara Jepang Letjen Nagano. Sekitar tanggal 5 Desember tahun 1945 ditegaskan oleh Kolonel Yashimoto dari pimpinan tentara Jepang kepada pimpinan kantor penghubung TKR di Jakarta Cek Mayor Utarjo bahwa para komandan tentara Jepang setempat sesuai dengan keputusan pimpinan tentara sekutu telah diperintahkan tunduk kepada para komandan TKR setempat yang bertanggung jawab atas pemulangan mereka. Namun pada tanggal 24 Januari tahun 1946, Daan Mogot mendengar pasukan NICA Belanda sudah menduduki Parung, dan bisa dipastikan mereka akan melakukan gerakan merebut senjata tentara Jepang di Depot Lengkong. Ini sangat berbahaya karena akan mengancam kedudukan Resimen 4 Tangerang. Untuk mendahului jangan sampai senjata Jepang jatuh ke tangan sekutu. Berangkatlah pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Daan Mogot dengan berkekuatan 70 taruna militer Akademi Tangerang, MAT, dan 8 tentara Gurkha pada tanggal 25 Januari tahun 1946 lewat tengah hari sekitar pukul 14, ikut pula bersamanya beberapa orang perwira seperti Mayor Wibowo, Letnan Subianto Joyo Hadikusumo dan Letnan Sutopo. Dengan mengendarai 3 truk dan 1 jeep militer hasil rampasan dari Inggris, para prajurit berangkat dan sampai di markas Jepang Lengkong pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di depan pintu gerbang, truk diberhentikan dan pasukan TKR turun. Mereka memasuki markas tentara Jepang dengan Mayor Daan Mogot, Mayor Wibowo, dan Taruna Alex Sajuti. Fasih bahasa Jepang, berjalan di depan. Pasukan taruna diserahkan kepada Letnan Subianto dan Letnan Sutopo untuk menunggu di luar. Kapten AB, dari pihak Jepang, menerima ketiganya di dalam markas. Mendengar penjelasan maksud kedatangan mereka, Kapten AB meminta waktu untuk menghubungi atasannya di Jakarta. Ia beralasan bahwa ia belum mendapat perintah atasannya tentang perlucutan senjata. Saat perundingan berjalan, ternyata Letu Subianto dan Letu Sutopo sudah mengerahkan para taruna memasuki sejumlah barak dan melucuti senjata yang ada di sana dengan kerelaan dari anak buah Kapten AB. 40 orang Jepang telah terkumpulkan di lapangan. Namun entah mengapa, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan yang tidak diketahui dari mana asalnya. Disusul tembakan dari 3 pos penjagaan bersenjatakan mitraliur yang diarahkan kepada pasukan taruna yang terjebak. Tentara Jepang yang berbaris di lapangan ikut pula memberikan perlawanan dengan merebut kembali sebagian senjata mereka yang belum sempat dimuat ke dalam truk milik TKR. Terjadilah pertempuran yang tak seimbang, apalagi pengalaman tempur dan persenjataan para taruna tak sebanding desengan pihak Jepang. Taruna MAT menjadi sasaran empuk, diterjang oleh senapan mesin, lemparan granat serta perkelahian sangkur seorang lawan seorang. Ketika mendengar pecahnya pertempuran, Mayor Daan Mogot segera berlari keluar meninggalkan meja perundingan dan berupaya menghentikan pertempuran, namun upaya itu tidak berhasil. Mayor Daan Mogot bersama beberapa pasukannya menyingkir meninggalkan asrama tentara Jepang, memasuki hutan karet yang dikenal sebagai Hutan Lengkong. Namun taruna MAT yang berhasil lolos menyelamatkan diri di antara pohon-pohon karet mengalami kesulitan menggunakan karaben terni yang dimiliki. Sering peluru yang dimasukkan ke kamar-kamarnya tidak pas karena ukuran berbeda atau sering macet. Pertempuran ini tidak berlangsung lama, karena pasukan itu bertempur di dalam perbentengan Jepang dengan persenjataan dan persediaan peluru yang amat terbatas. Dalam pertempuran, Mayor Daan Mogot terkena peluru pada paha kanan dan dada. Tapi ketika melihat anak buahnya yang memegang senjata mesin mati tertembak, ia kemudian mengambil senapan mesin tersebut dan menembaki lawan sampai ia sendiri dihujani peluru tentara Jepang dari berbagai penjuru. Monumen Lengkong. Dari pertempuran di Hutan Lengkong, 33 taruna dan 3 perwira gugur serta 10 taruna luka berat. Mayor Wibowo bersama 20 taruna ditawan. Hanya 3 taruna, yaitu Sudarno, Menot, Usman Sarif berhasil meloloskan diri dan tiba di markas Komando Resimen TKR Tangerang pada pagi hari. Pasukan Jepang selanjutnya bertindak penuh kepuasan. Mereka yang telah luka terkena peluru dan masih hidup dihabisi dengan tusukan bayonet. Ada yang tertangkap sesudah keluar dari tempat perlindungan, lalu diserahkan kepada Kempetai, Bogor. Beberapa orang yang masih hidup, walau mereka dalam keadaan terluka, dipaksa untuk menggali kubur bagi teman-temannya. Tanggal 29 Januari tahun 1946 di Tangerang diselenggarakan pemakaman kembali 36 jenazah yang gugur dalam peristiwa Lengkong, disusul seorang taruna Sukardi yang luka berat namun akhirnya meninggal di RS Tangerang. Mereka dikuburkan di dekat penjara anak-anak Tangerang. Hadir pula pada upacara tersebut Perdana Menteri Risutan Sejarir, Wakil Menluri Haji Agus Salim yang puteranya bernama Syauket Salim ikut gugur dalam peristiwa tersebut beserta para anggota keluarga taruna yang gugur. Dan bagi R. Margono Joyo Hadikusumo,
pendiri BNI 1946, ia kehilangan dua putra terbaiknya yaitu Letnan Subianto Joyohadikusumo dan Taruna RM. Sujono Joyohadikusumo, keduanya paman dari Prabowo Subianto. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah Indonesia kemudian mengangkat Daan Mogot sebagai pahlawan nasional. Namanya juga diabadikan menjadi nama jalan yang menghubungkan Jakarta dengan Tangerang. Jalan ini memiliki sahabat setia yaitu Kali Mokerfaat. Daan Mogot tutup usia pada tanggal 25 Januari tahun 1946. Hanya sempat merasakan sebulan hidup di usia 17 tahun atau dikenal sebagai saat Sweet 17 saat ini. Mungkin bagi anak muda akan diperingati sebagai masa yang indah. Namun bagi Hadjari Singgih, pacar Mayor Daan Mogot, adalah sebuah pengorbanan yang sangat berarti bagi negeri ini. Kado yang terindah darinya adalah dengan memotong rambutnya yang panjang mencapai pinggang dan menanam rambut itu bersama jenazah Daan Mogot. Kini di antara kemewahan kawasan Serpong, Tangerang Selatan, terselip sebuah sejarah bernilai tinggi bagi Republik Indonesia. Sebuah rumah tua, bekas markas serdadu Jepang di Desa Lengkong, menjadi saksi pertempuran Lengkong. Di sebelah kanan rumah itu berdiri sebuah monumen yang dibangun sejak tahun 1993. Terukir sejumlah nama taruna dan perwira yang gugur dalam peristiwa heroik yang itu. Namun yang patut disayangkan adanya perbedaan antara Museum Lengkong dengan objek-objek sejarah lainnya di tanah air ini. Hingga akhirnya Daan Mogot dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Taruna, Tangerang Selatan sembari menunjukkan sebuah makam dengan sebilah salib di atasnya. Di batu nisan, tertulis nama Daan Mogot. Nah, itu tadi tentang Daan Mogot, perwira muda di tanah Lengkong. Bumu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.